Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hotmul Nadia, NPM 19010100259, Grup PGA 5, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Dosen pengampu Bapak Juni Agus Maremare, SPD MSI, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Ketika Anda disuruh mengajarkan cerpen di kelas 6, metode apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? Metode yang akan saya gunakan dalam menulis cerpen dengan metode EGP atau emosional, gerak cepat, dan perefisian. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat mengatasi masalah siswa dalam menulis cerpen. Metode ini memanfaatkan kecerdasan emosional dari siswa sebagai motor penggerak dalam menulis cerpen. Jika emosional siswa terpancing, siswa langsung menulis cerpen hingga selesai. Ketika menulis ini dilakukan untuk mempertahankan apa yang telah dilihat, dirasakan, dan didengar, siswa tidak menghilang dalam pikirannya, sebab aktivitas yang lain dilakukan oleh siswa. Pada tahap akhir metode ini, siswa melakukan perevisian dari hasil tulisan tadi. Dalam metode ini, guru berperan menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pelajaran, manfaat pembelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, membangkitkan emosional siswa dengan mengilustrasikan sebuah cerita atau bisa dalam bentuk video yang menyentuh perasaan sehingga dapat membangkitkan emosional siswa. Menulis langsung atau gerak cepat dengan mendorong siswa untuk menulis langsung apa yang dirasakannya pada saat ilustrasi disampaikan. Revisian tertulis dilakukan dengan membimbing siswa dalam merevisi tulisan yang membantu siswa untuk mengetahui unsur-unsur yang membangun cerpen atau intrinsik dan ekstrinsik. Tujuan pembelajaran dengan metode EGP yang penulis lakukan adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan kemampuan siswa dalam menulis cerpen. Dalam mengajarkan cerpen, kita juga dapat menggunakan metode gambar seri peristiwa. Yang pertama, guru memperlihatkan gambar seri peristiwa kepada siswa. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkelompok. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dari menulis cerpen. Kedua, guru menyediakan 5 amplop kosong berisi gambar seri peristiwa diminta di mana gambar itu sudah diberi nomor dan ketua dari masing-masing kelompok memilih dan dibagikan kepada anggota kelompoknya. Ketiga, sebelum membuka amplop yang berisi gambar peristiwa terlebih dahulu, guru menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Kemudian siswa diberi petunjuk cara pengerjaannya. Yang keempat, siswa diberi langsung waktu 25 menit untuk menganalisis, mencari tema, menemukan topik permasalahan, dan membuat alur, juga memilih diksi yang tepat sesuai gambar seri yang dibagikan oleh guru. Yang kelima, guru dan siswa berdiskusi mengenai hal-hal yang dianggap sulit, hal-hal menarik, serta pendapat siswa mengenai metode gambar seri peristiwa ketika menulis cerpen dengan menggunakan media gambar seri peristiwa. Yang keenam, salah satu perwakilan kelompok mewakili kelompoknya membacakan hasil menulis cerpen ke depan kelas. Yang ketujuh, guru memberikan apresiasi pada siswa yang judul cerpen serta tema cerita menarik dengan cara pemberian tepuk tangan dan aplaus. Yang kedelapan, guru dan siswa melakukan refleksi dengan cara bertanya jawab serta menyimpulkan kegiatan dari materi yang dilakukan. Selanjutnya, media apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? Media yang saya gunakan mengajarkan topik cerpen tersebut ialah media gambar. Media gambar adalah segala sesuatu yang dapat diwujudkan secara virtual atau visual ke dalam bentuk 2 dimensi seperti slide, potrait, lukisan, dan film. Melalui media tersebut, siswa diminta untuk mengembangkan gambar dengan bahasa mereka sendiri. Hal ini akan menimbulkan daya tarik siswa, mempermudah pemahaman siswa, serta menambah wawasan siswa. Pendekatan apa yang kamu gunakan untuk mengerjakan topik tersebut? Pendekatan yang saya gunakan ialah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep yang belajar yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan.
Melalui pendekatan ini, siswa akan lebih mudah untuk mengembangkan apa yang mereka pikirkan, karena mereka dapat mengembangkannya melalui penerapan-penerapan yang mereka lihat dengan cara menghubungkan sebuah media yang ditentukan dengan sesuatu yang nyata di kehidupannya. Selanjutnya, berikan alasan mengapa kamu memilih metode media dan pendekatan tersebut. Alasan saya memilih metode, media, dan pendekatan tersebut karena metode, media, dan pendekatan yang saya jelaskan mampu mengembangkan ide-ide yang sudah mereka miliki melalui media yang sudah ditentukan. Hal tersebut dapat menambah wawasan mereka dalam berpikir lebih kritis. Melalui pendekatan dan metode serta media tersebut, siswa juga mudah memahami materi tersebut. Siswa juga menjadi leluasa dan paham dalam mengaitkan materi tersebut ke dalam penerapan di dalam kehidupannya yang nyata. Hai anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu. Baiklah anak-anak, itu Budi di bawah bangku kamu ada sampah nak, dikutip dulu supaya kelas kita nyaman dan bersih. Oke, semuanya tenang ya nak, duduk di bangkunya, kembali ke bangkunya masing-masing. Ibu mau mengabsen. Budi, Cynthia, oke, Dea, Erna. Oke, semua hadir ya anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Ya, syukurlah. Jadi sebelum kita belajar semuanya, keluarkan bukunya. Ayo Budi, pimpin doa. Ayo maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersatu dalam doa. Dimulai. Amin, doa selesai. Oke, terima kasih Budi telah memimpin doa di kelas kita ini. Hai anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas tentang cerpen. Jadi di mana cerpen ialah suatu karangan yang berkisah pendek dan mengandung kisah tunggal. Cerpen merupakan salah satu karangan fiksi yang biasanya disebut juga dengan kiasan prosa pendek. Cerpen merupakan cerita yang hanya menjurus serta berfokus pada satu peristiwa saja. Nah anak-anak, mari kita buka buku halaman 18, di mana di buku tersebut ada cerita pendek. Oke, Ibu mau Cynthia membacakan cerita pendek. Baik Bu. Singa dan tikus. Seekor singa sedang tidur di hutan ketika seekor tikus mulai berlari naik turun tubuhnya hanya untuk bersenang-senang. Hal ini mengganggu tidur singa, dan dia bangun dengan marah. Dia akan memakan tikus itu ketika tikus itu dengan putus asa meminta singa untuk membebaskannya. Kata tikus, "Aku berjanji padamu, aku akan sangat membantu kamu suatu hari nanti jika kamu menyelamatkanku." Singa itu menertawakan kepercayaan diri tikus itu dan membiarkannya pergi. Suatu hari, beberapa pemburu datang ke hutan dan bermaksud membawa singa yang terjebak perangkap bersama mereka. Mereka mengikat singa itu di atas pohon. Si singa berjuang untuk keluar dan mulai merintih kesakitan karena kakinya terjerat. Mendengar rintihan itu, tikus berjalan segera menuju asal suara dan melihat singa dalam kesulitan. Dengan cepat, dia berlari dan mengunyah tali untuk membebaskan singa. Keduanya berlari ke hutan. Baiklah, terima kasih Cynthia telah membacakan cerita pendek untuk kita. Nah anak-anak, pesan moral dalam cerita dari buku kita halaman 18 itu adalah tindakan kebaikan kecil bisa sangat bermanfaat. Jadi anak-anak, jika kita mempunyai teman yang sedang butuh pertolongan, tidak ada masalahnya jika kita membantu dan menolong dan juga menemani mereka di saat mereka membutuhkan kita. Nah, di sini kita mendapatkan pengertian apa itu cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen?
Tadi kan sudah kita bahas, ada yang mengingatnya masih? Oke, Budi. Ayo, bilang nak, apa nak? Itu pengertian dari cerpen. Cerpen, Bu, atau dapat disebut juga dengan cerita pendek, merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela dan novel. Oke, terima kasih Budi. Nah, anak-anak, Ibu akan membentuk kelompok. Jadi, Budi, Cynthia, dan Erna satu kelompok. Selanjutnya, Fatina, ya, Guido, dan Heru satu kelompok. Nah, jadi double folio yang Ibu bilang semalam dibawa ke anak-anak. Keluarkan double folionya. Ibu akan memberikan kalian tugas membuat cerpen bertemakan taman, tanaman, serta alam, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ibu beri waktunya 25 menit, dikerjakan. Dari tema yang Ibu bilang, kalian bisa mengembangkan menjadi cerita pendek. Oke anak-anak, Ibu tunggu waktunya 25 menit. Bu, ya Budi, kenapa Budi? Bu, apakah kami bisa membuatnya melalui tema ember, Bu? Oh, ya, boleh Budi. Jadi kita bisa memanfaatkan tema yang ada di sekitar kita ya. Baik, Bu. Bu, kelompok kami sudah selesai, Bu. Oke, Cynthia. Oke, Budi, Cynthia, Erna, silakan maju ke depan. Bacakan cerpen yang kalian tulis. Baik, Bu. Pemerah susu dan embernya. Patty, seorang putri pemerah susu atau memerah susu sapi dan memiliki 2 ember penuh susu krim segar. Dia meletakkan kedua ember susu di atas tongkat dan pergi ke pasar untuk menjual susu. Saat dia mengambil langkah menuju pasar, dia terus memikirkan uang yang akan dihasilkannya dari menjual susu. Kemudian dia berpikir tentang apa yang akan dia lakukan dengan uang itu. Dia berbicara kepada dirinya sendiri dan berkata, "Setelah saya mendapatkan uang, saya akan membeli ayam. Ayam akan bertelur dan saya akan mendapatkan lebih banyak ayam. Mereka semua bertelur dan saya akan menjualnya untuk lebih banyak uang. Lalu, aku akan membeli rumah di atas bukit dan semua orang akan iri padaku." Dia sangat bahagia bahwa segera dia akan menjadi sangat kaya. Dengan pikiran-pikiran bahagia ini, dia bergerak maju. Karena berjalan sambil berhayal membuat Patty kurang hati-hati dan tersandung lalu jatuh. Kedua ember susu itu tumpah dan kemudian mimpinya hancur. Susu tumpah ke tanah dan yang bisa dilakukan Patty hanyalah menangis. Tidak ada lagi mimpi, serunya. Oke, terima kasih Erna telah membacakan cerita pendek dari kelompok kalian. Nah, baiklah anak-anak, di sini kita sudah dapat menulis cerpen dari tema yang ada di sekitar kita. Sangat bagus. Berikan applause. Baiklah, pesan moral dalam cerita kami, Bu, jangan terlalu berhayal sebelum kamu melakukan sesuatu dengan baik. Wah, sangat bagus sekali ya cerita pendek dari kelompok Budi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana caranya membuat cerpen dan menulis cerpen menggunakan tema-tema di sekitar kita. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ayo anak-anak, kembali ke tempat. Budi, disusun bukunya karena ini sudah jam pulang. Oke. Ibu mau Heru mimpin doa nak. Ayo, maju ke depan nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita bersatu dalam doa-doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, terima kasih Heru.
Oke, semua baris yuk. Ibu mau bahasan paling depan ini. Salam Ibu. Oke, terima kasih. Dah. Hati-hati di jalan ya, Nak. Baiklah, teman-teman, sekian dari video pembelajaran yang saya praktekkan sendiri di rumah sebagai cerminan atau pandangan kita untuk cara mengajarkan cerita pendek kepada kelas 6 SD. Sekian dari saya, terima kasih.